sebelumnya Agnes udah tahu belum nama ibu? Belum itu. Ya, jadi perkenalkan nama ibu itu Ibu Viola ya. Oke. Nah, sebelumnya Agnes sudah pernah konseling kah? Belum itu. Oh, jadi belum pernah konseling ya? Ini jadi pertama kalinya Agnes mengikuti konseling. Ya, sebelum itu Ibu mau memperkenalkan dulu sedikit apa sih itu konseling gitu ya, supaya Agnes juga dapat mengerti gitu ya. Jadi konseling itu adalah dimana seorang konselor itu memberikan bantuan kepada konseli atau kepada nanti ibu akan memberikan bantuan kepada Agnes gitu ya untuk mengatasi atau membantu Agnes mengatasi masalah yang Agnes hadapi pada saat ini gitu ya. Jadi di dalam proses konseling ini ada dua asas nih yang harus kita jaga. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah nanti di mana Agnes akan menceritakan segala hal masalah yang Agnes ingin ceritakan ke ibu gitu ya secara terbuka supaya kita juga bisa secara lebih cepat gitu ya untuk mengatasi masalah yang Agnes alami gitu. Dan juga nanti yang kedua itu ada asas kerahasiaan di mana nanti ibu akan menjaga dengan baik gitu ya apa yang Agnes ceritakan, ibu jamin tidak akan tersebar keluar gitu ya. Oke, jadi kedatangan atau tujuan Agnes datang ke sini itu untuk apa? Tujuan saya datang ke sini itu saya ingin meminta bantuan itu karena dengan kondisi saya sekarang dengan berbagai masalah gitu. Jadi saya datang ke sini itu dengan tujuan saya meminta bantuan biar ibu itu bisa mencari jalan keluarnya itu seperti apa biar saya itu bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih masalah yang Agnes hadapi saat ini atau yang Agnes alami pada saat ini? Boleh diceritakan ke Ibu? Yang saya rasakan saat ini tuh saya merasa sangat kesepian gitu karena saya itu di kamar itu lebih dominan sendiri jadi saya itu sering kayak merasa saya itu diasingkan gitu oleh teman-teman saya gitu. Nah itu yang membuat saya itu merasa kesepian. Masih diasingkan. Kalau boleh tahu Agnes tinggal di asrama ya? Iya. Oh, iya. Jadi baru datang ke sini gitu ya? Jadi belum banyak bersosialisasi, jadi merasa kesepian gitu ya. Oke, jadi masalah kalau boleh tahu sebelumnya apakah masalah ini atau yang Agnes merasa kayak kesepian, aku kesepian nih itu sangat mempengaruhi aktivitas mungkin atau kegiatan yang Agnes lakukan itu sangat berpengaruh nggak? Saya merasa hal tersebut itu sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Oke, dari masalah yang Agnes sudah ceritakan, ibu menyarankan atau ibu menawarkan nih satu teknik yang kita bisa gunakan untuk mengatasi atau membantu Agnes mengatasi masalah yang Agnes sedang alami. Nama tekniknya itu adalah teknik REBT, di mana teknik ini itu adalah cara mengubah pola pikir atau ya cara pola pikir kita yang tadinya irasional menjadi rasional gitu ya, yang tadinya mungkin Agnes berpikiran negatif gitu ya, dengan adanya teknik ini membantu Agnes untuk berpikir lebih rasional lagi, lebih realistis gitu lah ya. Oke, pada tahap ini kita akan sama-sama nih mengajak Agnes untuk membangun keyakinan rasional alternatif nih. Yang tadi pikiran Agnes atau keyakinan Agnes yang mengatakan Agnes itu merasa kesepian gitu ya, pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan irasional Agnes tadi. Nah pada tahap ini kita akan membangun nih ya keyakinan rasional alternatif namanya. Nah kira-kira seperti apa keyakinan baru Agnes? Ya Agnes itu kesepian itu merupakan hal yang wajar lah ya karena saya merasa bahwa dari kesepian itu saya dapat belajar bagaimana caranya saya dapat mengatasi masalah sendiri dan saya juga merasa bahwa kebahagiaan itu bukan muncul dari orang lain saja tetapi dari dalam diri kita juga bisa memunculkan kebahagiaan. Iya, betul sekali ya. Ya, Ibu sangat senang ternyata Agnes bisa menumbuhkan nih atau
membangun gitu ya pemikiran atau keyakinan rasional alternatif yang Agnes bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, nah pada berikutnya Ibu mau memberikan dorongan kepada Agnes dan juga motivasi gitu ya dengan adanya keyakinan baru tadi yang Agnes sudah sampaikan bahwa ternyata kebahagiaan itu hal uh, bukan hanya saja dari orang lain tetapi bisa kita timbulkan dalam diri kita sendiri gitu ya, dan juga kesepian itu ternyata hal yang wajar loh yang dialami oleh setiap manusia, setiap individu gitu loh. Nah, jadi pada tahap ini Ibu mau menyampaikan bahwa Agnes bisa melakukan hal itu setiap hari gitu ya, mengingat hal tersebut, memikirkan hal-hal tersebut agar Agnes bisa nih memiliki pemikiran yang lebih rasional lagi seperti itu ya. Oke, nah dan Ibu menyarankan kepada Agnes untuk Agnes itu lebih banyak lagi nih berinteraksi, mungkin ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun mengembangkan potensi yang ada pada Agnes gitu ya. Mungkin banyak olahraga yang Agnes suka misalnya dari voli atau ekskul apapun itu gitu ya, atau mengikuti organisasi gitu ya. Nanti Agnes boleh bergabung di situ, dan di situ nanti Agnes bisa mendapatkan yang namanya relasi sosial dengan orang lain, sehingga itu juga mengurangi yang namanya kesepian yang dirasakan oleh Agnes gitu. Nah, ketika Agnes merasa kesepian nanti, Ibu harap keyakinan baru yang Agnes sudah sampaikan tadi bisa Agnes tanamkan nih di dalam pikiran Agnes gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan Agnes sekarang? Apakah jauh lebih baik dari sebelumnya? Untuk saat ini sih saya merasa bahwa dari yang awalnya saya merasa kesepian, bahkan saya pun memikirkan hal-hal yang irasional, saya eh, lebih ke apa ya, berpikir rasional bahwa saya itu nggak sendiri, dan eh, kesepian itu tidak menjadi penghalang bagi saya. Dan sekarang saya merasa udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, Ibu senang ya mendengar respon dari Agnes gitu ya. Agnes merasa lebih baik dari sebelumnya, Ibu senang, Ibu ikut senang gitu ya, karena kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama membangun pemikiran yang lebih rasional lagi dari permasalahan yang Agnes sudah sampaikan tadi gitu ya. Oke Agnes, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Ibu berharap bahwa pertemuan hari ini itu sangat membantu Agnes gitu ya untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran rasional dalam keseharian Agnes gitu ya. Semoga Agnes bisa terbantu dengan apa yang Ibu udah sampaikan dan teknik yang kita udah gunakan bersama-sama di dalam konseling kita hari ini gitu ya. Ya Ibu, terima kasih karena dari teknik ini saya merasa saya sangat terbantu. Ya, Ibu senang mendengarnya. Baik, kalau gitu Oke, itu aja ya Bu.